minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa awwalu hadhil ayati tanzihun, maka utawi awal ikilah iki ayat iku nyucikeun. Wa akhiruha isbatun, lan utawi tungtunge hadhil ayat isbatun iku netepkeun. Fasadruha yaruddu 'alal mujassimati, maka utawi kawitan hadhil ayat iku nolak iya sadruha ing atase kaum mujassimah wa adrabihim lan pirang-pirang upamane mujassimah wa ajzuha lan utawi tungtunge hadhil ayat yaruddu iku nolak iya ajzuha alal mu'attilati ing atase kang nyuwungkeun annabina kang nganapikeun dijami sifati kadue sakabeh sakeh sifat ma'ani. Wa hikmatu taqdimi tanzili fil ayati lan utawi hikmah ngadimikeunane tanzil. Wa hikmatu taqdimi tanzili fil ayati wa in kana min babi taqdimi salabi 'alal isbat. Lan utawi hikmah ngadimi den diminkeunane tanzil ing dalam ayat lan sanajan ana ieu taqdim iku tetep saking bab ngadiminkeun salibah 'alal isbati ing atase mujabah. Wa in kanal aula fi katsirin minal mawatini al-aksa lan sanajan ana opo kang leuwih utamane ing dalam kang akeh saking pirang-pirang panggonaan al-aksa iku sabalike annahu lau bada'a bisam ing satuhune Allah iku lamun ngawitan ya Allah bisami kalawan ngarung wal basari lan paningali la auhamat tasbih, maka yakti nyurigakeun ya batu atas biha ing nyarupakeun idil ladzi yu'allafu fi sam'i annahu bi udhuni, karena utawi makna kang den susun ya ladzi ing dalem pangrungu annahu iku satuhune sam'i bi udhuni wa fil basari lan ing dalem paningali annahu ing satune basar bihadaqatin iku tetep kalawan giring-gilan mata wa anna kullan minhuma innama yata'allaqu fi syahidi bi ba'dil mawjudati nabadi lan ing satune saban-saban suwi tanzil dropone tadenal den peripaedan minum saking tanzil nafyu tasbihi opo nganapikeun nyarupakeun lahu kawi Allah ta'ala mutlaqon hal mutlak malah ing dalem pangrungu wal basori lan paningan alladaini dzukira kang karone den tutur ya sanaimul basar
ba'du ing dalam sawisana sami wa bapak. Fa inna sam'ahu ta'ala maka satuhune pangrungune Allah ta'ala wa basarahu lan paningale Allah laisa iku anana ieu sam'ahu wa basarahu kasamil khalaiki ku kaya pangrungune pirang-pirang makhluk wa basarihim lan paningale khalaik. Naon elakna lantaran li anna sam'a karena satu mene pangrungune Allah Ta'ala wa basarahu lan paningale Allah sifatani qaimatani iku sifat roro kang pumetep sakarone bidati aliyah kalawan date Allah kang maha luhur allati yastahilu alaihal jirmiyah kang mustahil ing atase gati sifat diri wal jarihatu lan anggota walawazimu halam pirang-pirang kang lazime jemiah wajibatal qidami wal baqai tur kang wajib karone qidame wal baqai lan langgenge muta'alliqatani kang cumantel sakarone bikulli maujudin kalawan saban-saban kang maujud qadiman kana au hadisan iku kang bimin anane iya maujud atau wakanya datan au kana sifat datan kana au sifatan iku dat anane iya maujud atau sifat zahiron kana au batinan itu kan zahir anane yang mewujud atau wabat. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Kita sama-sama selalu memanjatkan puji syukur bahwa pada malam hari ini alhamdulillah kita bisa sama-sama dapat hadir kembali, dapat melangkahkan kedua kaki kita, meluangkan waktu kita agar bisa menggugurkan salah satu kewajiban kita, yaitu menuntut ilmu agama, yang mana alhamdulillah setiap malam minggu alhamdulillah diadakan pengajian ataupun taklim yang membahas tentang ilmu tauhid, ilmu yang berkaitan dengan akidah, ilmu yang berkaitan dengan keimanan. Sehebat apapun ibadah seseorang, tetapi jika imannya tidak sah, maka otomatis ibadahnya tersebut sia-sia. Ibarat bagaikan pohon, buahnya banyak, daunnya rindang, cabang-cabangnya banyak, tetapi tangkainya, pohonnya tidak kuat, rapuh. Maka otomatis ketika ada angin, ketika ada hujan, ya otomatis dia tidak tahan, akhir kemudian tumbang. Begitu pula tentang ilmu. Yang menjadi fondasi dasar adalah ilmu tauhid. Ya, untuk mempercantik, memperhias samroh daripada keimanan tersebut adalah ibadah kepada Allah. Dihiasi zohir-zohir kita dengan ibadah kepada Allah, dengan melaksanakan sholat, ibadah zohir, melaksanakan puasa, ibadah zohir, melaksanakan zakat, ibadah zohir, melaksanakan haji dan umroh, ibadah zohir, sedekah, ibadah zohir, zikir, ibadah zohir, baca Quran, ibadah zohir, tolong menolong, ibadah tauhid, ya, yang kesemuanya itu membutuhkan fondasi yang kuat agar diterima oleh Allah. Apa? Yaitu adalah keyakinan dan akidahnya yang benar terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga nanti efeknya insya Allah akan hati-hati. Efeknya akan bersih hatinya dari sifat-sifat takabur, sombong dan yang lain-lain. Kenapa? Karena gerak-geriknya, perilakunya ini tidak terlepas lalu dipantau dan dilihat serta didengar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sing ilmu itu nama muraqabah,
muraqabah ku nama diinte-inte karo sapa ya karo Allah Subhanahu wa taala gitu. Ngerti orang Sunda mah diinte naon diintip karo naon nah gitu ya. Kenapa? Kalau sudah ngaji tauhidnya sudah meresap mendarah daging sehingga sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala itu melekat ya, maka otomatis dia mempunyai perasaan selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita kan kadang-kadang, bukan kadang-kadang, kita ini merasa nggak diawasi ya, merasa diawasi. Jika diawasi kalau ada KPK, merasa diawasi kalau ada CCTV. Padahal CCTV bukan CCTV, pengawasan yang paling sempurna. Tidak ada lagi pengawasan yang sempurna, itu adalah pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang kita lakukan, apapun yang kita ucapkan, apapun yang kita inginkan dalam hati, Allah Subhanahu wa taala Maha tahu. Makanya sudah kita bahas dalam makna la ilaha illallah ya, oleh guru-guru kita ditafsirkan la ma'buda illallah, la maksuda illallah, la matluba illallah. Makanya kalau tingkatan level pertama ya, la ma'buda, tidak ada yang disembah, tidak ada yang wajib disembah, hanya Allah Subhanahu wa ta'ala, sesuai dengan sifat-sifat Allah yang wajib, mustahil dan jaiz kepada Allah dan keseluruhannya. Ini kita baru tingkat level pertama. Kalau main game baru step 1 ya. Kalau Pokemon Go mah baru naik ya, mau jalan-jalan doang cari GPS ya, apalagi sekarang Pokemon Go itu, waduh booming sedunia ya, Masya Allah, repot ini urusan ya. Untungnya senang gak ngerti game lah, cuma dengar aja Pokemon Go ya, kalau guanya tahu berarti pergi kan gitu, go pergi ya. Kalau Pokemonnya nggak tahu itu apa Pokemon, itu bahaya. Nah, itu salah satu taktik siasat orang-orang non muslim ya, untuk melalaikan kita dari Allah Subhanahu wa taala. Ini maaf kalau orang udah ketagihan game itu lupa sama Allah ya, lupa sama Allah. Kalau anak-anak sekarang kan beda dengan anak-anak dahulu ya. Kalau dulu mah kalau kita diomong sama orang tua itu nunduk. Ini kalau anak-anak dulu nih ya, kita kalau diomelin sama orang tua nunduk gitu kan. Kalau sekarang kan beda. Kalau diomelin sama orang tua diomongin begini kan. Jadi gimana kalau pengen nunduk, beliin gadget. Jadi kalau dong sono terus tampil bawa gadget begini aja nggak beres. Jadi nunduknya bukan nunduk zikir kepada Allah, bukan nunduk ingat kepada Allah, bukan nunduk terima nasihat ya. Itu cara orang-orang non muslim agar menjauhkan orang Islam dari zikir kepada Allah. Nah, itu kan. Nah, ini zaman sekarang baru diserang sama Pokemon Go. Ya Allah ya Rabbi. Orang kan kalau udah ketagihan gibang udah lupa segalanya. Ya, ini orang tua juga kalau udah main Pokemon Go sudah. Ya, kemana aja diikuti, mau kesini jalannya kan gitu kan. Lupa pada Allah. Bahkan ada yang sampai tertabrak juga. Ya, itu. Nah ini fondasinya adalah iman kepada Allah. Bagaimana cara iman kepada Allah? Maka otomatis harus mengenal Allah. Bagaimana cara mengenal Allah? Otomatis harus mengetahui sifat-sifat. Kita tidak mungkin tahu terhadap diri seseorang kecuali kita mengetahui sifatnya.
Lu kenal nggak sama Pak RT? Pak RT siapa? No, Pak RT yang di Nuansa. Wah, ini yang cakep itu. Ya, yang kayak orang Arab itu. Iya, tapi Arab peduli. Oh, Pak RT, iya saya kenal ya. Oh, Pak Anu, iya, si Pak. Kamu kenal nggak sama Allah? Kenal. Bagaimana kamu mengenal kepada Allah? Allah Subhanahu wa ta'ala ada. Allah Subhanahu wa ta'ala idam. Allah Subhanahu wa ta'ala bako. Allah Subhanahu wa ta'ala anu. Nah, barulah kita mengenal kepada Allah. Karena antara dat dengan sifat itu tidak bisa dipisahkan. Dat dan sifat itu tidak bisa dipisahkan. Ya, kita mengenal suatu zat karena ada sifat. Kita mengenal seseorang karena ada sifat. Kita mengenal anu karena ada sifat. Ya, maka kita harus mengenal kepada Allah, jelas wajib harus mengetahui sifat Allah. Maka mengetahui ma'rifatullah, mengenal kepada Allah Ta'ala itu harus melalui sifat-sifat Allah. Karena tanpa sifat otomatis kita tidak dapat mengetahui Allah. Yang akhir kemudian terjerumus kepada kaum mujassimah atau kaum musyabbihah, kaum yang mengetikadkan bahwa Allah Ta'ala itu berjism sama dengan kaum yang mengetikadkan Allah Subhanahu wa ta'ala itu serupa dengan makhluk, yang akhir kemudian diumpamakan. Wah, Tuhan ini begini loh. Dibuat ya. Inilah Tuhan kita. Dibuat seperti arca. Dibuat seperti patung, dibuat macam-macam. Ini loh Tuhan kita. Kenapa? Karena dia tidak mengenal sifat-sifat Allah. Tidak mengenal sifat-sifat ketuhanan. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Fa'lam, maka yakinlah, berimanlah, ketahui oleh kamu bahwa sesungguhnya la ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang wajib disembah hanya Allah. Bagaimana caranya mengenal Allah? Jelas harus sifat Allah. Kamu tahu nggak tuh janda yang di pojokan sana? Tahu siapa? Sarinem. Ya, itu gimana Sarinem? Wah, pokoknya cantik dah. Ya, maksudnya, hidungnya mancung, pipinya putih, matanya agak sipit, rambutnya panjang. Tapi bukan kuntilanak, ya. Oh, Sarinem itu, iya saya tahu. Dia detil, tahu tentang Sarinem karena tahu tentang sifat-sifat. Begitu pula kita bisa mengenal kepada Allah, harus tahu dulu sifat-sifat Allah. Maka otomatis nanti tidak akan menyerupakan Allah dengan makhluk. Nah, inilah yang akan dibahas nanti dalam sifat mukhalafah lil hawadits. Salah satu termasuk sifat salabiyah, meniadakan, mencabut sifat-sifat yang tidak pantas dan tidak layak kepada Allah, seperti sifat-sifat makhluk. Ya, maka tujuannya ke situ. Ya, kalau itibar ke janda muda sih nggak apa-apa, cuman itibar doang, asal jangan dicari. Gitu. Ya, maksudnya begitu. Nah, kenapa seperti itu? Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala sendiri menyatakan di dalam Al-Qur'anul Karim, ya, kalam Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada seumpama Allah sesuatu pun,
dan Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Maksud ayat ini apa? Ya, di sini didahulukan laisa kamitslihi. Laisa adalah salah satu termasuk daripada lafaz salibah yang memberikan faedah salibah, artinya meniadakan. Laisa itu boten oranana henteu lain cak urang mah. Gitu. Lamun cek bahasa Sunda mah laisa kamitslihi sayun, teu aya sarua kos Allah sesuatu apapun, henteu teu aya hiji-hiji acan kos Allah. Kalau sing bahasa Indonesia nya laisa kamitslihi sayun, buatan iku upamane Allah apa suwiji-wiji, tidak ada serupa Allah sesuatu pun. Di sini didahulukan salibah, artinya meniadakan dahulu, meniadakan sesuatu menyerupai kepada Allah, atau Allah ditiadakan dari sifat-sifat yang serupa terhadap selain Allah, kan begitu. Baru di ujung ayat wa huwas samiul basir, penetapan kepada Allah bahwa Allah itu Maha mendengar, Allah Ta'ala itu Maha melihat. Maksudnya kenapa ditiadakan dahulu salibah dahulu baru mujabah? Karena jangan supaya ada mindset, mindset. Apa itu mindset? Nah, supaya ada, ya, supaya jangan ada pikiran, mindset, imajinasi, feeling, pikiran, angan-angan, ya, takut-takutnya nih, jika seandainya tidak ditiadakan dahulu, ya, sifat-sifat yang serupa itu, ya, takut-takutnya nanti pendengaran Allah, penglihatan Allah ini koyok-koyok sama dengan makhluk. Maka pertamanya ditiadakan dulu sifat-sifat yang tidak serupa, sifat-sifat yang wajib berbeda kepada Allah terhadap makhluknya. Maka nanti ujungnya, oh berarti pendengaran Allah tidak sama dengan makhluk, nanti penglihatan Allah tidak sama dengan makhluk. Kenapa? Seluruhnya karena dinafikan dahulu laisa kamitslihi syai'un, tiada seumpama Allah sesuatu. Nah itu maksudnya. Inilah rahasia Al-Quran. Al-Quran itu jawami'ul kalim lil ijaz. Ya, kenapa? Karena seluruh kitab-kitab Allah yang diturunkan di alam dunia dikumpulkan dalam Al-Quran. Kalau kita bisa pahami mana Al-Quran, subhanallah. Sekedar baca oke, sekedar tahfidz oke, gak apa-apa, apalagi lagu qiraat oke. Tapi yang terpenting adalah memahami makna Al-Quran dan mengamalkannya. Itu yang paling penting. Bukan hanya sekedar dibaca, bukan hanya sekedar dilakukan, bukan sekedar dilombakan, tetapi dipahami maknanya, diamalkan. Intinya itu untuk diamalkan. Kalau kita bangga, Kori internasional, juara provinsi, juara internasional, ya, bukan seperti itu, bukan dilombakan. Kalau kita kan sekarang berlomba-lomba tahfidz tapi untuk dilombakan, kan? Bukan untuk dipahami. Benar. Nah, ini kembali lagi, kalau hal itu kembali lagi ke masalah niat, masalah niatnya. Walaupun pekerjaannya akhirat tapi niatnya dunia, pekerjaan itu jadi dunia. Walaupun dia pekerjaan dunia tapi niatnya akhirat, dia jadinya pekerjaan akhir. Contoh singgawe, kerja, usaha, tani, dagang, pekerjaan dunia. Tapi niatnya untuk ibadah. Niatnya bekal untuk ibadah, supaya kuat sholat, supaya bisa tertutup aurat, supaya rajin ngaji,
supaya kuat ngaji. Walaupun pekerjaannya dunia, tapi niatnya akhirat, maka jadinya pekerjaan akhir. Enggak sia-sia. Beli mobilnya, beli motornya, beli bajunya, beli makanannya, datangnya ke sini, ke tempat-tempat majlis taklim, jadi ibadah semua. Walaupun pakai ban mobil, walaupun pakai ban motor, tetap dihitung langkah kaki. Cuman tetap ada beda kalau dengan jalan kaki. Iya. Iya kan? Bang suku masa tengkar. Iya, masa. Makanya kalau santri-santri dulu tuh ceritanya nih, Syekh Nawawi Tanara Al-Bantani ketika akan pesantren ke Madura katanya, itu jalan kaki. Jalan kaki. Jalan kaki. Sehingga katanya, kata salah satu guru, ketika sampai di Alas Roban, dulu itu kan Alas Roban. Alas kan leuweung. Roban itu apa? Roban nama? Roban itu apa? Mana ya? Roban. Hantu ya? Roban. Roban apa maknanya? Roban alas. Setan. Iya. Iya, alas roban artinya hutan setan. Artinya di hutan itu banyak setan kan? Roban. Alas roban. Iya. Itu terkenal luar biasa angkernya. Nah, sampai di situ ya Syekh Nawawi Tanara Al-Bantani menurut satu riwayat kata guru, mantu kan lelah dari Banten ke sini jalan kaki ke Madura. Kalau sekarang kan tinggal enak, tinggal pencet aplikasi, tet, berdata. Kalau Uber nggak ke Uber ya Gojek lah. Kalau nggak ke Uber ya Gojek. Zaman dulu mana ada jalan kaki, akhirnya kemudian lelah ketiduran. Nah itu tidurnya Syekh Nawawi Tanara Al-Bantani ketika akan pesantren ke Madura itu tidak terasa tidur di atas kepala ular. Tuh, tidur di atas kepala ular. Ularnya kan kalau dulu kan bukan ular-ularan sekarang, gede-gede, ya. Tetapi itu ular itu, ya, tidak Nawawi kan begitu rebahan Syekh Nawawi sudah dia diam, tidak gerak sama sekali, tidak mendesis sama sekali. Kenapa? Ini tahu santri, ini santri, orang yang akan menuntut ilmu agama. Makanya kalau kita mau ngaji, mau malam kayak mau apa, ngaji aja, nggak usah takut setan. Setan malah takut. Ya, kalau kita takut setan, sekalian jadi setan. Kenapa? Sesama bis jangan saling mengganggu. Kan? Artinya sesama setan jadi saling mengganggu. Gak beres. Ini santri kan. Kenapa? Karena ketika santri jalan kaki itu dia seolah-olah jalan di atas sayapnya malaikat. La tadau ajnihataha li talibil ilmi ridha. Karena ridho, malaikat tamparkan sayap. Makanya jangan sekali-kali kalau datang ke majelis taklim jalannya sambil ngerokok. Kasihan malaikat. Takut kebakar Pak Jul. Takut kuntung rokok jatuh. Waduh kata malaikat ini enggak sopan ini orang. Ya dikirain ini sayap saya jadi asbak kali. Insya Allah. Ya, tapi kan ada aja kan